Tidak ada tempat tersisa bagi dunia jilid 2, memenangkan peperangan rohani bersama Kristus. Bacaan firman Tuhan, Roma 8 ayat 13-14 berbunyi sebagai berikut: sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tapi jika oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Hidup ini tidak ubahnya bagaikan sebuah perjalanan yang harus kita telusuri. Namun setiap kali kita harus berhadapan dengan berbagai misteri yang menuntut kita untuk menentukan pilihan. Dalam situasi kritis ini kita bisa saja menentukan pilihan kita berdasarkan estimasi, perhitungan, dan rangkaian yang tepat. Namun masalahnya adalah meskipun kita sudah mengambil langkah yang kita anggap sebagai yang paling bijak dan paling tepat, hasilnya belum tentu memuaskan. Agar dapat memperoleh keputusan yang paling tepat dan paling bijak adalah mengandalkan tuntunan Roh Kudus agar kita tidak tersesat atau salah memilih destinasi atau tujuan, sehingga tidak terjebak di jalan yang salah. Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan di sana lurus tetapi ujungnya menuju maut. Selain itu, kita tidak ubahnya bagaikan sebuah perjalanan. Hidup juga merupakan sebuah perjuangan, bukan sekedar perjuangan melawan atau merubah nasib, akan tetapi ada perjuangan yang jauh lebih serius dan menuntut kemenangan total. Sebab bila tidak, maka akibatnya akan sangat fatal dan menyeret kita ke dalam kebinasaan kekal. Berbicara tentang perjuangan merubah nasib, sebenarnya hal itu pekerjaan yang mudah dan sama sekali tidak sulit dilakukan. Asalkan seseorang mau bekerja keras dan bekerja cerdas, maka nasib seburuk apapun bisa kita ubah. Perhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nimrod. Mereka bersama-sama sepakat untuk bekerja keras dan bekerja cerdas. Hasilnya adalah sukses mendirikan Menara Babel, yang olehnya hasil karya mereka diapresiasi oleh Tuhan. Kejadian 11 ayat 6 mengatakan, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini adalah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Perjuangan tersulit yang sesungguhnya adalah perjuangan melawan dosa yang bersembunyi di balik tabiat buruk kita. Setan adalah musuh terbesar yang tidak terkalahkan, dan kita tidak akan pernah bisa mengalahkan setan dan tabiat dosanya dengan kekuatan kita sendiri. Efesus 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Musuh terbesar kita adalah musuh yang tidak terdeteksi oleh indera kita. Jadi, bagaimana kita akan bisa memerangi atau mengalahkannya? Tandingan atau lawan yang memadai untuk menghadapi serta mengalahkan musuh terbesar kita ini hanya Roh Kristus. Filipi 1:19 mengatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semua ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kristus. Ketahuilah bahwa saat ini kita sedang berada di bawah peperangan yang hebat dan sedang berlangsung dalam realita hidup kita. Meskipun tidak kasat mata, namun peperangan ini benar-benar nyata. Tanpa campur tangan dan kehadiran Kristus sebagai penolong dan pelindung kita, jelas mustahil bagi kita untuk bisa memenangkan peperangan rohani. Untuk dapat memenangkan peperangan ini, yang paling kita butuhkan adalah mengenakan seluruh selengkap senjata Allah. Efesus 6:11 mengatakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebagai prajurit Kristus, maka kita menuntaskan peperangan ini dengan menempatkan diri kita di bawah komandonya, dan jangan pernah lupa mengenakan perlengkapan perang ilahinya. Sebab itu dalam Efesus 6 ayat 13-17 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirah keadilan, kakimu berkasutkan kebenaran, beritakan Injil, damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah besi jahat, dan terimalah potong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, kita masih memiliki daging dalam diri kita, tetapi kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk mewujudkan dirinya. Jika kita hidup menurut daging, kita pasti akan mati. Yang kedua, penghakiman Tuhan atas daging tidak pernah berubah.
dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus, kita memiliki kemampuan untuk berhenti berbuat dosa dalam tubuh kita. Closing statement ketiga, meskipun kita tidak pernah mencapai keadaan yang kesempurnaan tanpa dosa di bumi ini, namun bersama Kristus kita dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus memberkati.